pergi gelap, pulang. Berapapun gajinya sebetulnya tidak cukup untuk membiayai persendian dia sebetulnya. Nanti tuanya juga ya bayarnya mahal itu. Rezeki seret, karir mandek, rumah tangga tegang, anak-anak galau, kendaraan bermasalah. Ya ruwet deh hidup. Untuk yang gini-gini nih saran saya, mulai hari ini rubah gaya hidupmu. Mau dagang yang gak pernah rugi? Mau? Mau apa? Mau untung terus? Lakukan yang tiga ini. Alhamdulillah, baru hari ini gue dapet ilmu dagang yang gak pernah rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa syukurillah ala jami'i ni'amihi li'ibadihi wa lana jami'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, Majelis Asma al-Husna, kita akan mentadabburi hari ini tentang asma Allah Asy-Syakur. Asma Allah yang akan membuat kita terkagum-kagum dengan kebaikannya. Asma Allah yang akan kita kenal ini akan membuat kita semakin takjub akan semua pemberian-pemberiannya. Dan kita juga akan semakin takjub mudah-mudahan sehingga semakin tunduk dan menghinakan diri di hadapannya karena mengetahui bahwa Dia yang tidak membutuhkan kita, justru kita yang membutuhkan Dia, tapi Dialah yang terus membalas setiap kebaikan kita yang sedikit dengan balasan-balasan yang besar. Allah Syakur, kalau kita mengenalnya, mudah-mudahan setelah ini kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya dan mengerti bagaimana cara bersyukur kepadanya. Alhamdulillah wa syukru lillah. Syukur, syakir, syakur. Kalau syukur bahasa Indonesia apa artinya? Berterima kasih atas kebaikan. Ya. Dan itu ditujukan kepada yang telah memberikan kebaikan dan manfaat kebaikan kepada kita. Syukur biasanya. Tapi kali ini kita akan fokus membahas tentang Allah sebagai Asy-Syakur. Jadi bukan kita yang sebagai yang bersyukur, tetapi Allah di sini sebagai yang bersyukurnya. Selama ini kan ilmu yang kita dapat adalah ilmu tentang bagaimana kita bersyukur kepada Allah. Nah, kali ini kita akan mendapatkan ilmu bagaimana Allah bersyukur kepada kita. Ya, seputar itu kita akan membahas. Tapi agak-agak lucu kok Allah yang bersyukur sama kita ya. Nah, itu karena belum paham kata syukur itu. Ya. Secara garis besar, kata syukur itu artinya Allah sebagai Asy-Syakur yang maha membalas ketaatan yang sedikit atau kecil dengan balasan yang besar dan berlimpah. Jadi apa artinya Allah sebagai Syakur?
yang maha membalas ketaatan yang kecil dengan balasan yang besar. Itu Allah sebagai Asy-Syakur. Allah Subhanahu wa taala punya jadi apa bedanya Asy-Syakir dengan Asy-Syakur? Asy-Syakir, jadi kalau ada orang bersyukur, pelakunya disebut Syakir. Jadi si Samade punya anak perempuan namanya Syakirah. Yang laki-laki namanya si Muhammad Syakir. Ya. Jadi hamba yang bersyukur. Asy-Syakir. Jadi kalau dari kita kepada Allah artinya kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Tapi kalau Allah sebagai Asy-Syakir, nah berarti Allah yang maha membalas ketaatan yang kita lakukan dengan balasan yang melebihi daripada ketaatan yang kita lakukan itu. Lebihnya berapa? Dari 10 sampai 700 sampai tak terhingga. Kan gitu ya? Itu Allah sebagai Asy-Syakur. Nah, Syakir ini sifat. Syakir ini kata-kata Asy-Syakir, saya belum membahas Asy-Syakur. Asy-Syakir merupakan sifat. Sifat Allah itu ada dua. Ada sifat zat, artinya menyatu dengan dirinya. Ada sifat fi'al, perbuatan. Perbuatan. Jadi kalau dia berkehendak, maka dia menjalaninya. Kalau dia tidak berhak, kalau dia tidak berkehendak, maka Allah tidak mengerjakannya. Itu sifat daripada perbuatan. Tapi sifat zat Tuhan, ya dengan sendirinya selalu Asy-Syakir. Sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syakir, yang maha membalas setiap perbuatan hambanya yang sedikit dengan balasan yang besar. Itu melekat dengan sifat zatnya. Tetapi Asy-Syakur di sini wazannya namanya maf'ul, objek. Jadi ini merupakan sifat perbuatan. Nah, jadi ada sifat yang terkait dengan zat, ada sifat terkait dengan perbuatan. Misalnya, yarzuqu may yasha. Allah memberikan rezeki kepada yang dikehendakinya. Itu berarti memberi rezeki itu sifat daripada perbuatan. Ya. Nah, tetapi kalau Asy-Syakur ini sifat zat ya sifat perbuatan juga. Jadi dua-duanya. Sifat zat dan sifat perbuatan. Ini dulu yang perlu kita kenal. Bahwa yang melekat pada zat Allah sekaligus melekat pada perbuatan Allah adalah yang maha membalas perbuatan atau ketaatan yang kecil dan sedikit dengan balasan yang besar dan melimpah. Ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dalam melihat Allah, Allah itu syakirun, syakur, itu melekat pada zatnya dan pada sifatnya. Tidak ada kejahatan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Allah perusak, enggak ada itu Allah perusak. Enggak ada sifat Allah itu perusak. Jadi ma la yaliqu billah, di antara sifat-sifat Allah yang sudah kita kenal itu semuanya adalah baik dan tidak boleh disematkan kepada Allah sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Tuhan perusak misalnya. Tuhan pembawa bencana. Sehingga perlu disembah agar dia tidak menurunkan bencana. Allah Subhanahu wa taala
adalah yang maha membalas setiap ketaatan dan perbuatan kita yang sedikit dan kecil itu dengan balasan yang besar. Sampai di sini. Sampai di sini. Kira-kira boleh nggak kalau saya bilang la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Maka itu janganlah kamu hinakan perbuatan baik walaupun itu sedikit. Maknanya jangan takut berbuat baik walaupun itu sedikit. Karena boleh jadi yang sedikit itu jika disyukuri oleh Allah jadinya besar. Ikhwan yang janji bahwa buah sudah dilakukan? Sudah? Kelas Kamis malam, angkat tangan yang hadir. 1, 2. Yang ikhwan dulu. Kan janjinya bawa buah nih. Bawa enggak? Bawa. Saya enggak mau nanya buah apa dan berapa banyak. Dan seandainya dia cuma bawa 1 buah apel, kalau itu disyukuri Allah nilainya besar enggak? Yang akhwat bawa apa? Saya bawa apa aja tadi yang akhwat? Kamis malam. Kue? Yang lain? Kue terus. Memang tugasnya kue yang akhwat kemarin. Tuh. Kenapa saya suruh bawa? Walaupun sepiring kan nyuruhnya. Saya bilang akhwat bawalah masing-masing sepiring kue yang akhwat. Ya, ikhwan juga gitu kan. Nggak minta banyak. Allah itu syakirun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Boleh jadi maknanya adalah jangan takut berbuat kebaikan walaupun itu kecil. Dan jangan hinakan orang yang berbuat kebaikan yang kecil karena Allah syakirun. Syakirun. Jelas? Oke. Melangkah selanjutnya. Kalau bersyukur biasanya bilang apa? Alhamdulillah. Terus apa bedanya memuji dengan bersyukur kepada Allah? Oke, kalau bersyukur kepada Allah bilang apa? Kalau memuji Allah bilang apa? Alhamdulillah juga kan? Iya. Memuji Allah, alhamdulillah. Berterima kasih kepada Allah bilang apa? Jadi kan 2 hal yang berbeda kan? Antara memuji Allah dengan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah 2 hal yang berbeda. Halo? Hadir? Baik. Enggak pusing kan? Enggak ya? Alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Ketika wa syukurillah bersyukur kepada Allah bilang apa? Ketika memuji Allah bilang apa? Apa bedanya? Gak usah dijawab, ini tugas saya. Kalau situ yang menjelaskan takutnya job saya keambil. Nanti tukar tempat lagi, saya di lesehan, Anda duduk di sini. Nah, saya nggak mau dong. Itu bahasa tawaduknya gitu kira-kira. Padahal emang nggak bisa gitu kan. Begini, di satu sisi kata alhamdulillah, saya ingin jelaskan dulu, adalah kata pujian untuk Allah setiap saat. Dalam segala hal, pokoknya Allah itu cuma pantas untuk dipuja dan dipuji. Jadi setiap saat kita lagi senang, alhamdulillah, lagi susah, alhamdulillah, lagi sehat, alhamdulillah, lagi sakit, karena Allah tempatnya untuk dipuja dan puji terus. Sementara syukrulillah biasanya kita lakukan kalau baru dapat nikmat dari Allah. Betul? Ya. Saya mau nanya,
biasanya sujud syukurnya itu kalau baru dapat apa sih? Nah, dapat rezeki. Saya mau nanya rezeki yang mana ya kira-kira? Kalau hari ini dapat mengenal Allah sebagai asy-syakur, sebetulnya dahsyat sekali. Biasanya sujud syukur gak habis dapat ilmu. Bersyukurnya biasanya kalau baru dapat apa? Hah? Ya. Ya materi keduniaan yang gak jauh-jauh dari duit sama barang lah ya. Sama selamat dari penyakit gitu kan. Atau baru lulus ujian. Gitu ya. Keluar penjara sujud syukur. Oke. Nanti kita bicara Nabi Yusuf. Nabi Yusuf malah minta masuk penjara gitu. Baik. Jadi yang jelas paham dulu nih. Bedanya bersyukur kepada Allah dengan memuji kepada itu setiap saat kalau memuji Allah itu. Misalnya jangan saya deh, ibu-ibu sakit gitu ya. Ya suka-suka gue lah. Ya dapat sakit bersyukur. Dengan begitu rumah sakit dapat penghasilan, dokter dapat penghasilan, perawat dapat penghasilan gitu kan. Lalu datang orang besuk. Gimana Mbak kabar hari ini? Gimana penyakitnya? Bilang apa? Alhamdulillah. Gitu. Iya. Karena nggak ada tempat kecuali untuk memuji Allah pada posisi itu. Allah itu tempatnya untuk dipuja dan dipuji. Kalau yang kurang memuji Allah biasanya begini. Gimana Mbak? Ya, alhamdulillah aja. Ini gimana lagi? Oh berarti ini enggak alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu, kalau dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillah apa terjemahannya? Segala puji, kata segala ngambil dari mana itu? Dari alif dan lam. Kalau orang bilangnya hamdan syakirin wa hamdan na'imin, enggak pakai alif lam, karena memang dikhususkan tuh pujiannya untuk apa dan pujiannya untuk apa. Tapi kalau pakai alif lam, ini namanya lil istighraq. Ini lupa tadaburnya kau udah lama. 8 tahun yang lalu pelajaran Al-Fatihah. Jadi udah lupa lagi kan? Udah lupa, jarang masuk lagi. Datangnya tadabur Asmaul Husna doang. Gak usah tersinggung. Gue juga tahu lu sibuk. Alhamdulillah. Alif lam lil istighraq. Artinya segala puja dan puji hanya pantas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal Anda enggak punya peluang untuk mencari celah kesalahan Allah. Allah cuma pantas untuk dipuji. Alhamdulillah. Sementara syukur itu hanya kita lakukan biasanya ketika kita baru saja merasakan nikmat. Cara kita bersyukur itu alhamdulillah. Oh berarti kebutuhannya terpenuhi nih. Kalau alhamdulillah, berarti keinginannya terpenuhi. Kalau ya alhamdulillah, berarti angan-angannya terpenuhi. Cuma itu aja tingkatan manusia sebetulnya. Kebutuhan, keinginan, angan-angan. Saya mau dengar sekarang. Kebutuhannya terpenuhi, bilang apa? Keinginannya terpenuhi, bilang apa? Angan-angannya terpenuhi, bilang apa? Cuma itu. Ya. Siapa yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita? Hanya Allah. Tidak ada yang lain. Siapa yang bisa memenuhi semua keinginan kita? Oh, ini lebih repot lagi.
Kita memenuhi keinginan anak aja susah. Dan gak akan pernah kita bisa penuhi. Apalagi tingkatan yang ketiga. Siapa yang bisa memenuhi angan-angan kita? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dengan asyukru. Di satu sisi, alhamdulillah lebih umum. Dan asyukru lebih khusus. Tapi di sisi lain, asyukru lebih umum dan alhamdulillah lebih khusus. Catat. Ya. Contohnya begini. Alhamdulillah, memuji Allah itu dalam keadaan senang, serra, maupun dalam keadaan susah, ad-dharra. Betul gak? Kalau lagi senang bilang apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau lagi susah bilang apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Bilang itu. Itu baca yang benar. Ya. Ustadz, bukannya innalillah. Nah ini bedanya. Kemarin belum belajar asyakur, sekarang udah belajar. Naik tingkat. Dulu sebelum belajar ilmu Asmaul Husna Asyakur, alladzina idza asabathum musibah qalu, kalau kena musibah kan bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu ya. Tapi sekarang setelah belajar ilmu asyakur dan alhamdulillah, kalau kena musibah bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala hal. Kitanya yang sering salah menilai perbuatan Allah. Gitu kan? Kenapa saya katakan demikian? Ingat, Allah itu asyakur. Man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Barang siapa yang ikhlas, yang pasrah, menerima takdir Allah walaupun itu buruk, maka Allah akan beri dia balasan yang lebih baik. Nanti saya mau cerita. Sekarang masih definisi-definisi dulu. Di awal ini, mumpung otaknya masih segar. Jadi, di satu sisi, alhamdulillah itu lebih umum daripada asyakur. Kenapa? Karena orang itu memuji Allah dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Fisarra'i wad-dharra. Kalau dapat kesenangan bilang apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puja dan puji bagi Allah yang dengan nikmat yang kudapati ini, maka semakin sempurnalah kesalehan itu. Misalnya baru dapat motor. Alhamdulillah, dengan motor ini insya Allah yang masjid tadinya terasa jauh menjadi, gitu kan? Atau sebaliknya malah nggak ke masjid. Kalau dapat musibah bilang apa? Alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puja dan bagi Allah dalam segala situasi. Dalam segala kondisi. Allah cuma pantas untuk dipuji. Bersyukurlah orang yang mampu begitu cara berpikirnya. Bukan cuma menerima kenyataan sehingga cuma bisa mampu bersabar pada kenyataan. Tetapi orang-orang yang sudah mengenal Allah yang maha terpuji itu adalah dia menyenangi setiap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda enggak menerima dengan menyenangi? Beda enggak? Contoh. Bertawakal kepada Allah karena memang udah enggak ada lagi modalnya. Dengan masih ada tapi bertawakal tinggi mana? Masih ada kemampuan tapi bertawakal. Jadi tawakal itu di depan, di tengah dan di belakang. Tapi kita biasanya pakai tawakal di mana?
Di belakang, di situ salah. Harusnya ketika kita membuat planning, jangan sok jago dengan planning kita. Bertawakallah kepada Allah, bersandarlah kepada Allah, karena seringkali opini-opini kita itu sesat. Sehingga ketika membuat planning, itu betul-betul lepas dari tawakal kepada Allah. Semua nuntut harus sesuai seperti yang ada di logika, dan ini bahaya. Ketika action plan, gitu ya, ketika dalam proses menjalani ini pun harus tawakal. Supaya kita tidak sombong dengan kemampuan kita dan kita tidak putus asa dengan kelemahan. Tawakal terus. Dan nanti nunggu hasilnya, result itu pun harus tawakal kepada Allah. Apapun hasilnya, saya akan senangi itu. Nah, ini tempat-tempat bertawakal kepada Allah. Itulah orang yang selalu bersama Allah dalam hidupnya. Seperti orang-orang di sini semua, insya Allah. Sekarang asyukru. Asyukru biasanya nggak mungkin dong dapat musibah bersyukur. Nggak. Kata asyukru biasanya dalam definisi syar'i itu hanya dilakukan ketika mendapatkan nikmat. Dapat musibah, syukur. Ada nggak perintahnya? Nggak ada. Jadi di satu sisi alhamdulillah lebih umum daripada asyukru. Tapi di sisi lain asyukru lebih umum daripada alhamdulillah, memuji Allah. Di mana? Asyukru lebih umum. Memuji Allah biasanya hanya dengan lisan, betul nggak? Tapi bersyukur bil lisan wal jinan wal jisman. Bersyukur itu biasanya dilakukan dengan perkataan, dengan keyakinan, dan dilakukan oleh sekujur anggota tubuh. Jadi bersyukur itu lebih umum, lebih luas daripada memuji Allah Subhanahu wa taala. Jelas bedanya? Jadi kalau memuji Allah hanya dengan lisan, kalau bersyukur dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan. Itu. I'malu ala Daud syukran. Wahai kaum Daud, keluarga Daud, bersyukurlah dalam bentuk perbuatan. Jadi, boleh jadi nih, salat kita itu syukur kepada Allah. Ya. Saum kita syukur kepada Allah. Sedekah kita bentuknya juga syukur kepada Allah. Dan semua ibadah-ibadah yang melibatkan keseluruhan anggota tubuh dan harta kita, maka itulah yang disebut dengan bersyukur. Jadi setiap hari kita harusnya memuji dan bersyukur. Maka kadang-kadang alhamdulillah wa syukrulillah. Tapi yang kedua ini harus dibarengi dengan perbuatan. Asyakur. Baik. Musa bertanya kepada Tuhannya. Tuhan, bagaimana aku bersyukur? Tuhannya menjawab, bersyukurlah maka akan aku tambah. Gimana aku tidak bersyukur terhadap nikmat? Kan semua nikmat pasti aku syukuri. Jadi gimana cara bersyukurnya? Ya bersyukurlah maka aku tambah. Iya Tuhan, kalau aku bersyukur engkau tambah kan? Sekarang bagaimana aku tidak bersyukur? Lalu setiap nikmat memang harusnya disyukuri? Ya berarti kamu sudah paham apa itu bersyukur. Bersyukur adalah berarti di tingkat pengetahuan kamu menyadari bahwa setiap nikmat itu dari Allah dan etikanya setiap menerima nikmat harus bersyukur, dan kalau bersyukur ditambah. Ya itulah hidup itu. Jadi ada kisah juga di zaman Musa, tapi saya ingin persingkat ceritanya. Yang satu berkata, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Intinya dua. Yang satu selalu bersyukur dengan yang ada. Yang satu lagi tidak bersyukur karena tidak ada barang, tidak ada sesuatu yang bisa disyukuri. Ini dua kasus. Yang satu selalu bersyukur dengan yang ada. Yang satu lagi ya, tidak bisa bersyukur karena tidak ada yang harus disyukuri. Yang satu lagi ini, yang pertama ini, selalu bersyukur dengan yang ada. Sehingga ketika ditanya kepada dia, kamu butuh apa? Ya, saya enggak butuh apa-apa. Sudah banyak. Yang satu lagi ketika dikasih, kurang. Ya, karena belum cukup. Nasihat kepada dua orang ini gimana caranya? Kepada yang enggak butuh lagi, bilang sama dia, berhentilah bersyukur. Maka tidak ditambah lagi kepada kamu. Tapi kan enggak mungkin. Buat orang yang selalu bersyukur, enggak mungkin dia berhenti. Karena enggak pernah berhenti bersyukur berarti tambah terus. Kepada orang yang susah ini, kita bilang apa sama dia? Bersyukur aja dulu. Ya apa yang mau disyukuri loh, kagak ada. Nah ini orang susah nih kayak gini. Apa iya nggak ada yang bisa disyukurin? Terlalu banyak dong yang bisa disyukuri. Baik. Ini kita masih terus mencoba membentuk cara berpikir dulu mindset kita supaya setelah ini menjadi orang yang bersyukur. Sekarang saya mau ngajak mengenal Allah sebagai syakur. Ya, ini fotokopian yang ada ini karena saya baru dikasih ini belum nggak jadi referensi. Itu cuma bacaan biasa santai-santai aja. Saya nggak sempat koreksi. Itu dari asisten yang lambat ngirimnya. Sekarang coba kita mengenal Allah sekarang. Siapa Allah sebagai syakir? Lihat di sini saya akan perkenalkan Allah Asy-Syakur. Mulai dari kata-kata syakirun. Kita lihat dulu surah Al-Baqarah. Allah itu syakirun alim. Innallaha syakirun alim. Ada di Allah syakirun alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kalau dari tawaf kemudian mau sa'i, ketika nanjak baca apa? Innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Lihat di sini, Allah itu syakirun alim. Maha mensyukuri kebaikan, lagi maha mengetahui. Baik sekali. Menarik sekali di sini. Allah itu menerima semua perbuatan-perbuatan baik sekecil apapun dan pasti akan dibalas minimal 10 sampai 700 sampai tak terhingga. Tapi Allah tahu mana yang bersyukur dan mana yang tidak bersyukur. Mana yang bersyukurnya cuma mulut doang tapi keyakinannya tidak. Mana yang bersyukurnya banyak dan mana yang bersyukurnya sedikit. Syakirun alim. Oke, sedikit melangkah. Allah itu syakirun alim. Allah maha membalas dengan yang lebih besar dengan pengetahuannya. Kamu jangan merasa lemah dengan berbuat sedikit, karena Allah tahu. Cuma segitu yang mampu kamu lakukan. Jika memang sedikit itu dan itu sudah berat bagi kamu, Allah tahu dan Allah pasti balas. Sesuai dengan beratnya
hati kamu itu. Syakirun alim. Tapi Allah juga gak bisa kamu bohongin dengan syukur-syukur kamu yang dibarengi dengan riya, yang dibarengi dengan kesombongan. Ini orang gak bersyukur nih. Udah gue kasih segini, gak ada terima kasihnya. Syukur dong lu. Gitu. Nah, Allah tahu mana yang tidak bersyukur dan mana yang bersyukur sesungguhnya. Mana yang bersyukurnya sedikit, mana yang bersyukurnya banyak. Di ayat ini digambarkan sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadat haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Kok tidak ada dosa sih maksudnya Ustaz? Karena dulu orang-orang Bali itu punya keyakinan yang salah terhadap sa'i ini, tapi saya tidak ingin menjelaskan lebih jauh, dan punya keyakinan-keyakinan sesat dalam sa'i ini. Sementara ini bagian daripada syiar-syiar Allah, jadi jangan perhatikan orang-orang yang menduga salah. Tidak ada dosa dalam sa'i ini. Fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Wa man tatawwa khairan, dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, ya, kewajiban sudah dipenuhi nih, tetapi ingin melebihkan kebaikan itu. Nah, misalnya bayar utang, udah lunas nih pokoknya pinjamannya, terus kepada saudara yang meminjamkan tadi kita bagi, dan ini nggak ada perjanjian di awal. Fa innallaha syakirun alim. Allah akan membalas kebaikanmu tadi itu dan termasuk tambahan kamu itu. Nah, di dalam kasus ini juga di sa'i, semakin banyak ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan, maka akan semakin besar balasan Allah kepada kita semua. Fa innallaha syakirun alim. Ini dalam kasus sa'i. Kita lihat dalam kasus lain, syakirun alim. Ini kita lihat surah An-Nisa 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksamu? Enggak, Allah tidak akan menyiksa kamu. Jika kamu bersyukur dan beriman. Jadi manfaat bersyukur apa di sini? Ya, orang yang banyak musibah, banyak bencana itu biasanya karena kurang bersyukur. Sebab syukur itu menghalangi kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi, di setiap nikmat Allah cuma ada dua pilihan. Disyukuri akan bertambah, dikufuri akan berubah menjadi azab. Ingat baik-baik. Di balik semua pemberian-pemberian Allah itu cuma ada dua. Disyukuri atau dikufuri. Disyukuri akan bertambah, tidak disyukuri berarti kufur. Maka itu akan menjadi azab. Alhamdulillah wa syukru lillah. Dan salah satu bentuk Allah sebagai syakir atau syakiran aliman, maha mensyukuri lagi maha mengetahui adalah ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kamu jika kamu bersyukur dan beriman, enggak diazab. Tapi kalau bersyukur doang tapi enggak beriman ya diazab juga. Ya.
Bersyukur dan beriman. Maksudnya gimana Ustaz? Ada orang syukuran tapi syukurannya sesat gitu. Ya. Panjang umurnya, cipika-cipiki setelahnya gitu. Setelahnya. Panjang umur ya. Bersyukur tanpa, ini contoh di sono bukan di sini. Harus dibarengi yang namanya bersyukur dengan cara-cara keimanan dan efeknya juga kepada keimanan. Wa kana Allahu syakiran alima. Karena Allah tahu cara bersyukur kamu. Allah juga periksa semua keimanan kamu dengan cara bersyukur kamu. Ini rumusan-rumusan. Ya, kita relaksasi dulu sejenak. Memangnya iya, bersyukur itu menghindari azab Allah? Iya. Betul nih. Yakin. Pernah punya cerita gimana? Hah? Punya cerita apa? Dalam kehidupan sehari-hari, coba periksa kehidupan kita sehari-hari. Mana yang kesyukuran itu bisa menjauhkan kita dari siksa. Begini, sederhana sekali. Siapa yang sering dimusuhin sama keluarga-keluarga dekatnya? Saya. Biasanya karena kenapa mendapatkan serangan dari keluarganya? Biasanya karena kurang bersyukur. 1, kurang silaturahim. 2, kurang care, kurang perhatian. Ya. 3, kalau diundang gak datang, sibuk terus. 4, udah sibuk kerja mulu, sodakonya gak nyampe. Ya. Ini ciri-ciri orang kurang bersyukur. Gitu ya. Orang gak ngerti yang disibukin juga apa. Padahal kalau kita bersyukur dalam bentuk bersilaturahim, paling enggak kalaupun enggak sempat, nanya kayak gimana keadaanmu? Sehat? Jangan-jangan ketemu, lu tuh ya? Gitu. Kemana aja sih? Gitu. Itu kalau kita lihat kehidupan kita sehari-hari, enggak usah cepet-cepet nyari kesalahan orang lain. Siapa yang dijahatin sama tetangganya? Ada nggak yang dijahatin sama tetangganya? Saya. Itu juga biasanya karena kurang bersyukur. Baru beli durian, isinya masuk ke perut, kulitnya di tempat sampah tetangga. Cuma dapat baunya doang. Mungkin salah mengamalkan hadis. Kata Rasul, kalau masak perbanyaklah kuahnya. Gitu kan? Betul-betul kuahnya doang yang dikasih ke tetangga. Gitu. Karena duriannya cuma 1, yang dikasih tetangga apanya? Baunya. Gitu. Ya, ini semua sejujurnya siksaan-siksaan yang datang dari sekeliling kita, baik dari bawah maupun dari atas, biasanya disebabkan karena kurang bersyukur. Misalnya lagi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Orang yang kurang mensyukuri nikmat sinar matahari pagi. Banyak gak? Ini orang-orang di sono ya. Pergi ke kantor dalam keadaan gelap. Ya kan? Pulang dalam keadaan di kantornya dapat sinar matahari enggak? Enggak. Gitu ya. Padahal dalam hadis Nabi SAW, salah satu bentuk bersyukur terhadap nikmat persendian itu dengan bersedekah. Ya, terutama kalau dapat matahari. Jadi kaitannya sholat duha itu mungkin cocok juga yang pergi gelap tuh nggak sholat duha nggak apa-apa kali karena nggak dapat matahari. Ya,
Hah? Di kantor kena matahari? Sholat 2 di kantor? Iya bagus, yang itu bagus. Ini kita bicara yang gak bersyukur nih. Padahal salah satu nikmat yang Allah berikan adalah nikmat persendian. Ya, saya kemarin duduk lama kemudian salah, jadi pinggang saya agak bermasalah. Salah terus bawaannya, berdiri kayaknya pegel, duduk pegel, tidur pegel. Aduh, ini ada masalah nih. Nikmat persendian dari Allah akibat sinar matahari pagi. Senin sampai Jumat di kantor gak dapat sinar matahari pagi. Enggak sholat pula, enggak sedekah persendian. Padahal kan perintahnya jangan lemah untuk sholat 4 rakaat di awal siang. Kan gitu. Ini nikmat sekali. Iya 4 rakaat aja gak sanggup. Padahal udah gak ada, Anda yang gak dapat matahari pagi jam 7 itu biaya kosmetiknya mahal. Ongkos memperbaiki persendiannya juga. Padahal dapat UV gratis pagi itu kan. Saya kadang menyiasatinya udah ngantuk, capek. Karena kan kayak tadi pagi kuliah subuh 2 kali coba. Kuliah subuh 2 kali itu gimana rasanya. Pulang siap-siap sholat kuliah duha kan. Kuliah seperti ini nih. Kadang saya untuk tidur pun sengaja buka pintu supaya kena matahari gitu. Menyiasatinya. Sambil materi baca kemudian sarapan gitu ya. Pokoknya buka supaya kena. Rugi sekali kalau nggak dapat. Setelah itu kemudian kita sholat duha. Apalagi sholat duhanya sambil kesorot matahari gitu. Semakin banyak nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang jarang mensyukuri nikmat-nikmat besar ini, pergi gelap, pulang, berapapun gajinya sebetulnya tidak cukup untuk membiayai persendian dia sebetulnya. Nanti tuanya juga ya bayarnya mahal itu. Bersyukur kepada Allah dalam bentuk perbuatan. Bersyukur lagi misalnya mengaturkan waktu, bagaimana ngatur waktu siang, bagaimana mengatur waktu malam. Kenapa sih harus baca Quran di malam hari walaupun sedikit? Itu nikmat dari Allah sebetulnya. Ya tapi karena jarang disyukuri, nikmat-nikmat yang seperti itu, informasi seperti itu, akhirnya ya hidupnya juga susah. Rezeki seret, karir mandek, rumah tangga tegang, anak-anak galau, kendaraan bermasalah. Ya ruwet deh hidup. Untuk yang gini-gini nih saran saya, mulai hari ini rubah gaya hidupmu. Menjadi orang yang selalu bersyukur. Sampai akhirnya kamu gak bisa nolak lagi untuk dapat terus rezeki itu. Gara-gara sudah jadi orang, iya. Karena kan rumusnya kalau dapat nikmat bersyukur. Gara-gara bersyukur dapat nikmat. Gara-gara dapat nikmat harus gara-gara bersyukur tambah. Karena dapat nikmat harus karena bersyukur maka tambah. Berhenti nggak itu? Bersyukur itu sebetulnya siklus hidup seperti itu. Beruntung nggak jadi orang bersyukur itu? Dari mana mulainya? Dari yang sudah ada ini. Belajarlah kalau ingin jadi orang yang bersyukur itu punya jiwa qanaah dulu awalnya. Qanaah ini tetangga siapa ya? Ada Bu Qanaah di sini? Panggilan Bu Ah di belakang. Jadi kalau ingin memulai hidup, dapat nikmat bersyukur. Gara-gara bersyukur, bertambah. Ya, gara-gara bertambah, bersyukur lagi. Gara-gara bersyukur, dapat nikmat lagi. Gara-gara dapat nikmat, sekarang mulainya dari mana? Qanaah. Ya, qanaah dulu. Puaslah dulu dengan yang sudah diberikan Allah, baru kamu belajar untuk memulainya. Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau berhenti dapat nikmat? Ya berhentilah bersyukur. Jadi kalau ada nikmat kita yang sekarang tiba-tiba stop,
ada apa? Sumber-sumber ekonomi yang stop, itu gara-gara apa? Pasti gara-gara kurang bersyukur tuh. Dari situ aja dulu ngelihatnya soal kenikmatan di dunia ini. Selanjutnya, juga penyebab daripada turunnya banyak azab itu karena kurang bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu luar biasanya. Allah nggak butuh kita. Allah yang berikan kita. Gara-gara kita bersyukur, kita dilindungi dari azab. Allahu Akbar. Itu mekanisme ilahiyah. Sifat baik Allah yang diberikannya kepada kita. Coba Tuhan itu sifatnya adil seperti kita. Adil doang gitu ya. Tidak syakur. Gimana jadinya? Satu kebaikan, satu pahala. Satu kejahatan, satu dosa. Ingat Allah, dapat pahala. Lupa Allah, dapat siksa. Kira-kira hidup kita gimana? Kita cek. Dari pagi sampai malam banyakan mana? Ingat Allah dan mengajak manusia kepada Allah, atau lupa Allah dan tidak mengajak manusia kepada Allah? Mana yang banyak? Ya, lihat aja di WA lu. Yang lu tulis itu banyakan ngajak manusia kepada Allah agar ingat Allah atau tidak? Hah? Banyakan mana? Jangan suka geeran deh. Baik, kembali. Allah itu kana Allahu syakiran aliman. Kita lihat lagi sifat Allah yang lain, syakir, syakirun, sekalian syakirun aliman, apalagi kira-kira? Saya coba buka. Syakirun alim, syakirun alima, ghafurun syakur. Ini di antara yang perlu kita kenal dari Allah adalah ghafurun syakur. Ya, kita lihat sekarang ghafurun syakur. Oke, salah. Kita buka di surat Fatir dulu, ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Lihat, sesungguhnya orang-orang yang selalu apa? Membaca Alkitab, kedua dan mendirikan salat, dan ketiga menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan kondisi gimana? Diam-diam atau terang-terangan. Jadi ada berapa? 3 tadi ya. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Mau dagang yang gak pernah rugi? Mau? Mau apa? Mau untung terus? Lakukan yang 3 ini. Terima kasih dulu. Alhamdulillah, baru hari ini gue dapat ilmu dagang yang gak pernah rugi. 1 apa? Nah, yang dagangnya rugi biasanya kagak baca Quran hari itu. Itu kalau mau dagangan lu laris, ya dunia akhirat ya sudah. Belum ada, nggak ada pembeli, ngapain? Bohong, biasanya chatting apa gitu. Setelah yatluna kitab Allah, yang kedua ngapain? Dirikan sholat di awal waktu di masjid berjamaah, sempurna wudunya, khusyuk sholatnya, banyak ruku dan sujudnya. Wah, itu semua pintu-pintu rezeki, dan ini penting sekali ilmu ini. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah,
Begitulah cara atau 3 cara berniaga tanpa merugi. Yakin sama Allah? Percaya dengan rumus ini? Siap mengerjakannya? Pertama apa? Baca Quran. Jadi kalau nggak baca Quran rezekinya seret. Dari Ramadan kemarin sampai sekarang udah khatam belum? Udah. Nambah hafalannya? Ngapain aja? Hah? Ya Allah. Tidur sehari berapa jam? Hah? 8 jam? Wuih, banyak banget. Oke deh. 8 jam 1 hari kali 100 hari 800 kali 300 hari ini kalau dihitung-hitung banyak di antara kita ini 1/3 umurnya itu cuma buat tidur. Ya. 24 bagi 8 3. Jadi buat tidurnya 1/3. Dipotong usia balik. Balik umur berapa? Hah? Ambil berapa rata-rata kira-kira? 15. Kayak 15 tahun. Jadi 15 tahun. Katakanlah umur rata-rata 60 tahun misalnya. Ya, meninggal rata-rata 60 tahun. 1/3-nya 20 tahun kan? 20 tahun. 15 tahunnya belum balik. Jadi berapa? 35. Sisanya berapa? 60 kurang 35, 25 tahun. 25 tahun dipakai buat nonton berapa jam? Melototin WA berapa jam? Langganan sinetron? Gitu. Jadi sisa umur amal solehnya kira-kira kalau dihitung-hitung nih, berapa ya? Itu pun kalau diterima salah satu dari sholatnya udah bagus itu. Nah sekarang coba. Perbaiki supaya hari ini menjadi orang yang bersyukur setelah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perbaiki hidup. Mari kita tata kelola hidup kita kembali. Kenapa selama ini sibuk dan gak sempat baca Quran? Bukan gara-gara kamu sibuk, gara-gara gak baca Quran pikirannya kacau. Enggak bisa menentukan skala prioritas. Enggak bisa menempatkan yang pertama di pertama. Gara-gara enggak baca Quran, hatinya kacau. Tidak terstruktur. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kacau. Jadi sibuk ini gara-gara enggak baca Quran. Orang kalau baca Quran, banyak yang bisa selesai. Yang penting pertama kali dari cara berpikirnya. Target yang paling penting untuk dinomorsatukan kalau mau sukses ini, hidup ini, ngapain? Baca Quran. Kemana aja selama ini? Yang kedua, mendirikan sholat. Sholat. Di awal waktu, berjamaah, laki-laki, di masjid, sempurna wudunya, banyak ruku dan panjang ruku dan sujudnya. Jadi banyak dan panjang ruku dan sujudnya. Kemudian khusyuk sholatnya. Udah deh, dunia dalam genggaman. Nggak pusing sama laki kayak begitu. Yang di sono nih ceritanya. Nggak pusing sama bini kayak begitu. Kamu tinggal milih. Ambil dia atau tinggalkan dia daripada pusing. Tapi Allah yang akan mengaturkan. Di balik tiba-tiba dia kemudian menjadi begitu setia kepadamu. Anakmu juga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ditambah yang ketiga. Apa itu? Berinfak, bersedekah dalam keadaan. Nih.
Diam-diam maupun nih, di antara ibadah qiyamul lail yang bagus adalah yunfiquna bil laili wan nahar. Berinfak di waktu malam dan siang. Astagfirullah, tadi kayaknya ada yang butuh dana deh, ponakanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu setelah sholat tahajud. Ambil handphone, mobile banking, transfer. Gelap-gelap. Akhirnya bininya nanya, lu ngirim siapa tuh malam-malam kayak gini? Emang gua pikirin. Rahasia gitu. Siapa? Antara aku dengan Allah. Nikmat sekali bisa bersedekah diam-diam di malam hari. Enggak kelihatan. Itu nikmat. Tiba-tiba paginya ting tong. Makasih ya tante, makasih ya om. Gitu. Akhirnya aku bisa bayar uang sekolah. Akhirnya aku bisa bayar uang ujian. Akhirnya aku sudah bisa ikut lulusan om, tante, makasih ya. Udah tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Kenapa dengan melakukan yang 3 itu kita dianggap sudah berdagang dengan tidak pernah ada kerugian? Untung terus agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Allah, ini syakur nih. Ya, saya ulangi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka apanya? Pahala mereka. Padahal baca Qurannya banyak salahnya, tajwidnya enggak beres. Gitu kan? Sholatnya juga kadang lalai. Terus sedekahnya juga enggak konsisten, dikit. Tapi Allah tahu ada usaha dari orang ini, Allah akan sempurnakan kepada mereka. Walaupun banyak salah-salahnya. Dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Coba lihat. Dari 2 poin ini, Allah kemudian menyebut namanya Ghafurun Syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Kenapa? Kok Ghafurun Syakur? Karena di antara perbuatan-perbuatanmu itu banyak salah sebetulnya, tapi Allah tutupin, Allah ampunin, Allah maafkan kamu. Dan Syakur menyempurnakan bacaan Quran kamu yang belum lancar, sholat kamu yang belum khusyuk, sedekah kamu yang belum konsisten. Itulah wujud daripada Allah Ghafurun Syakur. Coba bayangkan hidupnya, sepertiganya buat tidur, 15 tahun baru balik, ya, kemudian banyak nonton sama WA-an, minta surga pula, gitu. Dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Kenapa Allah itu Ghafurun? Diampunkan semua kesalahan kamu karena kebaikannya dan dilipat gandakan karunia kepada kamu. Silakan tim Sunduk kalau beredar. Ini banyak orang yang mau bersyukur setelah ini. Baik. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita sudah mulai mengenal Allah Ghafurun Syakur. Tadi Syakirun Alim, Syakiran Aliman. Sekarang Allah sebagai Ghafurun Syakur. Ada lagi la Ghafurun Syakur. Kita lihat lagi. Allah la Ghafurun Syakur. Ini di surat Fatir 34. Kita buka dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Wa qalu alhamdulillah alladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah
yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Jadi siapa yang bisa menghilangkan kesedihan? Allah. Kok bisa? Ya bisalah. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan kami Ghafurun Syakur. La Ghafurun Syakur. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Begini. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal yaitu sorga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Jadi kenikmatan di sorga itu enggak putus-putusnya. Semua nikmat, tidak ada yang membuat sedih. Setelah sebelumnya, banyak kesedihan. Itu peristiwa nanti di surga Aden. Jannatu adani yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Bagi orang-orang yang mudah-mudahan ada di sini orangnya. Disediakan surga Aden, ada special paradise buat yang ada di sini semua. Surga apa namanya? Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dari mutiara. Tapi kan gak seru kalau gelangnya emas dan mutiara bajunya jelek kan? Supaya matching. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Begitu indah surga itu. Bukan cuma luarnya dibikin indah oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan surgawi itu dalamnya pun ada loh orang, wah mahal perhiasannya, mahal bajunya, hatinya susah. Tidur di hotel bintang 7 enggak khusyuk tidurnya. Ya levelnya baru bintang 5 sih ilmunya. Udah ada bintang 7 sekarang. Wah belum naik kelas nih ilmu hotelnya nih. Udah bintang 7. Udah bintang 7 sekarang. Tapi Allah takdirkan dia gak ada gak? Apakah setiap orang di Presiden Suite di hotel bintang 7 lantas bahagia dan nyenyak tidurnya? Enggak. Di surga. Udah ibu-ibu dikasih gelang-gelang emas. Bertabur mutiara. Pakaiannya pun dari sutranya pun luar dalam. Kalau di sini beda, luarnya sutra, dalamannya. Luarnya sutra, dalamannya Hello Kitty. Di surga itu komplit, ya perhiasannya, ya pakaian, tapi yang lebih istimewa adalah wa qalul hamdulillah. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Kenapa? Yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Kok bisa? Ya karena dosamu sudah diampuni oleh Al-Ghafur. Sehingga kamu tidak duka cita lagi. Terus, aku kan banyak dosa, cuma sedikit kebaikanku. Kok aku dapat surga dan dikasih pakaian dari sutra selain gelang dari emas? Karena Allah itu syakur. Udah diampunin dosa, diberi karunia. Itulah karenanya kenapa Allah menamakan dirinya Ghafurun Syakur. Ini ibadah kita nih banyak kacaunya. Betul? Kacau tidak? Saudara, kacau tidak saudara? Saudara, kita wajib bersyukur. Aduh, kumaha ya.
Sebetulnya banyak sekali dosa-dosa kita. Tapi Allah itu betul-betul Ghafur ya. Ghafur. Mau masuk surga modelnya kayak begini ibadahnya. Sedekahnya kayak begitu. Aku ngaku beriman. Ya Allah, gak tahu diri kita nih. Tapi untung Allah itu apa? Ghafur. Sebagian besar hidup buat tidur sama main-main untuk cari dunia. Pengen minta surga aden. Ya, alhamdulillah karena Allah itu syakur. Alhamdulillah. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal yaitu surga. Ini semua adalah dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Kita enggak kerja di dalam itu. Di surga itu dengan semua kenikmatan surgawi. Baik, sampai sekarang. Bersyukur tidak? Bersyukur kepada siapa? Asyakur. Tapi bersyukur harus dalam bentuk perbuatan. Nah, saya mulai. Tapi kadang-kadang nih namanya kita ya. Gimana ya, sesat nih kadang-kadang kita. Suka gara-gara gak kenal Allah sebagai Asyakur. Sehingga kadang-kadang lebih memilih mengabdi kepada selain Allah ketimbang kepada Allah. Contoh. Ada pekerjaan nih tapi nggak ada duit, tapi ada Allah di situ. Ambil jangan. Nggak percaya. Yang satu lagi ada pekerjaan gajinya mahal, dolar bro, sista. Tapi nggak ada Allah di situ, ambil jangan. Nih, kebanyakan orang-orang Islam nih, dalam hidupnya mikirin Islam atau mikirin yang lain. Ini hari-hari waktu dihabiskan untuk memperjuangkan Islam atau tidak? Banyak gak orang yang punya jabatan baik swasta maupun pemerintah yang seharusnya di tangan dia dan kekuasaan dia Islam ini bisa maju tapi dia gak pakai. Banyak gak? Banyak tidak. Banyak. Kenapa bisa terjadi? Ya gara-gara ustadz yang salah. Kenapa gak diajarin Allah sebagai Asyakur? Kenapa baru sekarang kita ketemu? Ya salah elu. Kenapa gak baca sendiri sebelumnya? Baik, Allahu Syakur. Ada Allah Asyakur tapi tidak ada duitnya, ambil tidak. Bener ya? Gue tagih loh. Percayalah. Man taraka syai'an lillah, nih bagi semua yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullahu khairan minhu. Pernah dengar saya secara sekilas saja, Nabi Sulaiman itu senang sekali kalau ngelihat kuda itu. Ya. Sampai gara-gara ngeliatin kuda memperhatikan yang dia punya itu indah sekali, salatnya hilang. Lewat. Dia ambil, sembelih itu kuda. Sama kayak kita gitu kan. Gara-gara ninggalin sholat pokoknya lewatin semua tuh. Ini gara-gara meeting, gara-gara pekerjaan ini. Mulai hari ini pekerjaan ini saya tinggalin semua. Apakah gara-gara itu kemudian Nabi Sulaiman kehilangan? Tidak. Gara-gara itu Allah tundukkan angin buat dia. Jin pun ditundukkan buat dia. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Kalau kita sudah mengenal Allah Asy-Syakur, lalu dalam hidup kita selalu prioritaskan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kalau Allah bilang tinggalkan dan cari yang Allah perintahkan cari,
Walaupun kelihatannya kehilangan duniawi, Allah pasti ganti dengan yang lebih. Pasti Allah ganti. Gara-gara meninggalkan sesuatu karena Allah, wahai istriku, kamu berkhianat kepadaku. Andai sekarang aku bisa berdiri, akan kucambuk kamu dengan 100 kali cambukan. Tinggalkan aku sendirian di sini. Sebetulnya nggak ada lagi perawat. Iya, hatinya ketar-ketir juga. Terus siapa yang nolongin makan, siapa yang nolongin bolak-balik, siapa yang nolongin cebok, siapa yang nolongin ini. Susah ayo. Tapi Allah itu syakur. Allah ganti setelah itu. Hanya dengan air dingin dari kakinya, dipakai mandi sembuh penyakit luarnya, dipakai minum sembuh penyakit dalamnya. Dan kemudian istrinya kembali lagi, dan dia lebih ganteng, istrinya juga lebih setia, lebih baik lagi, anaknya lebih banyak, hartanya lebih banyak, dan seterusnya. Man taraka syai'an lillah, awadahullahu khairun minhu. Jadi mulai hari ini, kalau sudah tahu Allah itu asyakur, tinggalkan semuanya kalau nggak ada Allah di situ. Karena Allah Maha membalas. Siapapun yang kehilangan pekerjaan, siapapun yang kehilangan bisnis, siapapun dan siapapun dengan semua kesulitannya, kembali kepada Allah syakur. Termasuk gue. Gue lagi dilarang nih ceramah di sono, dilarang. Berapa kali udah dicatat, pas mau datang Ustadz di cancel sama atasan, gak boleh. Belakangan ini banyak. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah. TV-TV banyak ngelirik tapi takut menghadapi Ramadan ini. Pilih siapa? Allah pasti gantikan dan Allah akan menangkan Islam di Indonesia. Tunggu tanggal mainnya. Takbir. Takbir. Saya yakin itu. Yakin gak? Kalau gak di dunia, di akhirat. Tapi umumnya di dunia dapat kok. Betul? Apalagi kalau udah belajar ilmu syakur dan semuanya mau bergabung. Wah, insya Allah kuat Islam di Indonesia ini. Iya. Ya Rabbal Alamin.